Okay? Tapi kalau misalnya saya bilang, coba buat kalimat dengan kata comes. Terus Mbak Rini buat if she comes. Terus itu bukan kalimat. Karena kalau dibilang kalimat jika dia datang. Itu kan gantung ya. Kalimat itu harus sampai selesai. Klausa itu bisa nggak selesai kalimatnya. Makanya dibilang tidak semua klausa adalah kalimat. Kalau dia anak kalimat, dia bukan kalimat. Jadi kalau Okay. Ngerti atau perlu contoh lagi? Cukup? Yakin yang lain gimana? Udah ngantuk? Oke. Jadi relatif tadi ada hubungan. Nah, jadi relative clauses ini nanti yang akan menghubungkan klausa satu ke klausa yang lain. Jadi klausa tadi udah dapat ya, match-nya itu apa, klausa itu udah dapat. Jadi relative clauses itu yang menghubungkan satu klausa ke klausa yang lain. Oke, dia jadi fungsinya hampir sama dengan and, yaitu after, if, gitu. Tapi dia bukan itu. Oke. Nah, jadi apa dia? Ini dia jenis-jenisnya. Ini jenis-jenis relative clauses. Ada who, whom, whose, which, dan that. Who artinya apa? Siapa? Whom? Siapa? Pemilikan? Hah? Ayo. Objek. Ayo. Oke, kalau whose? Orang juga. Kalau which? Yang mana? Ya benar, yang mana? Kalau that? Nah, mbaknya sebenarnya menyebutkan udah relative clauses bagian. Nah, kalau misalnya tidak di luar dari relative clauses, di luar ya. Who itu artinya siapa? Siapa untuk yang subjek. Misalnya saya tanya, who give the flower to you? Siapa yang memberikan bunga kepada kamu? Jadi terus kita buat kalimatnya, ya, I gitu. I give, jadi yang ditanya itu si I-nya. Oke, tapi kalau whom, to whom you give the flower? Kepada siapa? Nah, kita tanya kepadanya. Kepada siapa? Kamu memberikan bunga itu. Saya memberikannya kepada, misalnya, Mbak Ari. Jadi yang ditanya itu adalah objeknya. Oke, whose itu siapa yang punya? Oke, punya siapakah pensil ini misalnya? Who's that pencil? Okay, or setelah itu ada which itu artinya yang mana? Which one do you like? Yang mana kamu suka? Dan that itu artinya sebenarnya di luar dari relative clauses itu artinya adalah itu. Right? Nah, tapi di relative clauses kesemuanya ini tidak diartikan dengan arti yang kita sudah pelajari itu. Tapi mereka diartikan dengan yang. Where? Oh, ada. Tapi itu nanti. Itu yang di mana, mengapa. Oke. Tapi yang relative clauses, ya, relative clauses yang 5 ini, dia menjelaskan tentang artinya adalah yang. Yang. Oke, atau nanti mungkin bisa, kalau whose, khusus whose, itu artinya yang memiliki. Kalau yang lain bisa diartikan yang saja. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita pakai kata ini. Itu ya, ada dua kalimat dan dia akan menjadi clause. Oke, kita akan buat dia jadi clause. Jadi satu kalimat. Dua kalimat jadi satu kalimat. Oke. Nah, kita pakainya akan pakai kata yang.
Kalimat pertama itu adalah gadis itu memakai baju merah. Gadis itu adalah Mita. Apa yang sama dari dua kalimat ini?